Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera buat kita semua. Rayu rayu rayu, salam dari Tegal Alpukat Rangdu. Hari ini kita melakukan progres ragi hari libur. Kita luangkan waktu sejenak ke kebun. Jadi planning hari ini kita mau melakukan penanaman satu durian musangking ya. Kalau ada tempat, kebetulan saya hari ini bawa sekitar 5 bibit. Kalau ada lokasi lagi, kita mau melakukan penanaman. Sekalian juga kita mau melakukan instalasi pipa untuk penyiraman di areal ini. Ini areal paling atas. Jadi nanti semuanya plan saya ini durian, terus cengkeh kan saya pasang pipa dan melakukan penyiramannya secara otomatis juga. Dan ini cengkeh saya sudah melakukan pruning, perantingan untuk dahan-dahan cabang-cabang air yang sifatnya ke atas ya, baru sedikit, tapi nanti kita lanjutkan lagi ya. Kita melanjutkan cabang-cabang yang kurang potensial ke atas itu kita minimalisir, jadi biar nanti semuanya ke samping, karena kalau ke atas terus itu dia tumbuh subur tapi untuk membawa buahnya itu jarang ya. Ini kondisinya, dan itu kita sedang persiapan untuk melakukan penanaman durian musangking. Jadi cara yang saya lakukan itu untuk di areal ini, karena tanahnya agak sedikit keras, kita membuat lubangnya ukuran 60 kali 60. Sudah saya siapkan juga sekam, lalu ada antrakol, dan ada pupuk NPK 1616. Ini harusnya ditabur juga dengan poradan untuk meminimalisir rayap, tapi nantilah sambil penyiraman kita akan siram dengan campuran insek matador ya. Lubangnya sudah hampir selesai, terus bibitnya ukurannya ini sekitar 50, 60, hampir 80 cm. Musangking saya beli seharga 50 ribuan ya. Oke ya, nanti prosesnya seperti apa kita next di video berikutnya. Sesudah digali tanahnya, kita campur dengan sekam, lalu kita masukkan lagi ke dalamnya. Jadi fungsi sekam itu untuk akar-akar baru tuh agar lebih cepat dia untuk penembusannya ke ini, ke apa namanya, ke tanahnya. Karena kondisi tanah di sini cukup keras, jadi kita bantu dengan sekamnya. Terus tadi sudah saya tabur juga dengan sedikit NPK 1616, dan sebentar kita akan juga tabur dengan antrakol untuk meminimalisir yang namanya jamurnya. Oke. Iya, sudah selesai. Hari ini langsung kita mau tanam ya. Jadi untuk penanamannya itu teman-teman, bagian bawahnya kita robek dulu, jangan terlalu full dirobek. Sambil kita atur, dan ini kita mau lakukan penanaman busut. Setelah mau ditanam ini kita tabur dengan sedikit pupuk NPK dan pastikan posisinya, teman.
kita lihat ya. Kalau dia ini ada kelengkungnya ke sini, jadi posisinya ini kita taruh di posisi di barat, karena nanti sambil tumbuh dia akan menuju ke arah matahari dan ini bukan ke arah timur. Jadi kita putar ini ke arah barat untuk lengkungannya. Oke, sambil kita atur apakah sudah pas. Kalau belum, biar posisinya ya bagus. Oke ya, seperti ini. Setelah itu ya kita robek selanjutnya untuk polybagnya. Jadi jangan langsung dirobek dulu untuk polybagnya. Kita buka bagian bawahnya, akan terganggu ya. Nah, setelah itu bisa kita uruk dan pastikan posisi tanah itu hanya di bagian atas itu ya, jangan sampai membenam ke bagian batangnya. Oke, lanjut. Oke ya, jadi ini hasilnya setelah penanaman. Kita bikin agak busut, meninggi. Nanti lama-lama kita akan geburkan di bagian samping-sampingnya, kita bawa ke tengah. Jadi untuk sementara saat ini cukup lebarnya segini, dan setelah penanaman pastikan teman-teman pasangin tajuk ya, biar untuk mengikat mungkin nanti ada angin agar tidak terlalu goyang dia. Dan di sini kondisinya banyak pohon sawo. Kita coba aja dulu ya, karena di sini dulu pernah tanam cengkeh dan bisa tinggi. Duren dulu juga sudah pernah di sini. Ya mungkin kedepannya tidak akan saya serbah ya, karena lumayan juga setiap hari raya untuk kami umat Hindu, buahnya bisa kita gunakan untuk persembahyangan. Kemungkinan nanti pohon-pohon kelapa ini akan kita tebang ya. Oke, jadi hari ini musangking sudah tertanam, harusnya tersiram karena kondisi di sini bagian atas belum ada pipa, belum ada pengairan. Nanti kita pasang instalasinya ke sini. Jadi pelan-pelan ya. Untuk mesin pompanya sama stekernya sudah saya beli juga agar memudahkan untuk meremotnya. Ya, sekali lagi pastikan teman-teman. Nah, ini posisi penanamannya. Jangan sekali-sekali untuk batangnya ini kita ikut timbun juga. Kemungkinan di usia kecil muda tidak berpengaruh apa-apa, tapi nanti ketika besar dia akan menimbulkan banyak penyakit ya. Kita belajar dari, sekali lagi, orang-orang tua kita, kalau menanam itu biar akarnya kelihatan di luar. Mungkin ini maksudnya ya, mereka dulu tidak bisa menjelaskan, tapi seiring perkembangan banyak para pengamat pertanian perkebunan, ketika batang terlalu dalam ditimbun itu akan menyebabkan terjadinya di kemudian hari itu yang namanya kemungkinan jamur atau kanker pada batang pohon durian ya. Jadi sekian dari saya update untuk penanaman hari ini. Target kita di 30 musangking, tapi kita tanam pelan-pelan ya, satu demi satu ya. Target yang besar, target yang banyak kita potong menjadi kecil-kecil agar otak itu tidak terlalu terbebani. Jadi kalau kita misalnya punya target yang sekitar 60 durian, bagi kita kaum ya yang terbentur di dana, ya kita tanamnya pelan-pelan dari satu. Target itu akan lebih mudah kita dapatkan. Oke ya, sekian dari saya. Salam dari Tegal Alpukat Rangdu. Rahayu, terus bergerak apapun itu di bidang perkebunan, pertanian, peternakan, atau apapun itu hobi yang Anda
sukai, lakukan saja. Karena kelak hobi itu yang kita tekuni dengan benar-benar, dengan serius, dengan konsisten, pasti akan memberikan hasil kepada kita semua. Oke ya, sekian dari saya. Salam dari Tegal Alpukat Rangdu. Rahayu, rahayu, rahayu. Suksema buat semeton semuanya.